anak itu rohinatun, dia tergadai, dan barang gadaian itu harus ditebus. Tebusannya ya dengan akikah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Pemirsa sekalian yang berbahagia, ada pertanyaan masuk ke meja redaksi. Pertanyaan itu berbunyi, bagaimana hukum menikmati atau memakan hidangan dari acara walimatut tasmiyah atau acara akikah terhadap anak yang dihasilkan dari perzinaan. Apakah boleh memakan hadiah makanan atau makan berkat dari acara semacam ini? Bukankah itu adalah bagian dari mengakui perbuatan zina itu sendiri? Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih penanya yang saya hormati. Sebelum menjawab pertanyaan ini, ada hal-hal yang perlu kita ingat bersama, bahwa jumhurul ulama berpendapat waladuz zina atau anak di luar pernikahan yang sah itu tidak boleh dinasabkan kepada ayahnya. Jadi dia harus dinasabkan kepada ibunya. Jadi kalau namanya katakanlah Muhammad, maka Muhammad bin ibunya. Kalau namanya Fatimah, maka Fatimah binti ibunya. Tidak boleh dinasabkan atau dinisbatkan kepada sang ayah. Ini menurut pendapat jumhurul ulama. Dan turunan dari ketidakbolehan menasabkan anak di luar nikah yang sah kepada sang ayah, ini membawa dampak hukum turunan, yaitu artinya tidak boleh mewarisi dan juga tidak boleh mewariskan kepada bapaknya. Yang memberikan nafkah juga tidak boleh bapaknya, tapi kemudian ibunya. Ini pendapat jumhur. Salah satu argumentasinya misalnya ada riwayat Nabi yang mengatakan al-waladu lil firash walil ahiri al-hajar, bahwa anak itu ya harus dinisbatkan kepada sang ibu, sementara al-ahir atau az-zani, orang yang berzina, bapaknya tadi, itu al-hajar, baginya adalah timpukan batu, atau maksudnya di situ adalah harus dirajam ya. Kemudian ada juga riwayat lain, misalnya ayyuma rajulin ahara bi hurratin aw amatin fal waladu waladu zina la yarithu wa la yurath, rawahu Tirmidzi. Jadi laki-laki yang kemudian berzina dengan perempuan, baik perempuan merdeka maupun hamba sahaya, maka anak yang dilahirkan dari perbuatan itu disebut sebagai anak zina. Karena itu la yarith wa la yurath, tidak boleh mewarisi dan tidak boleh diwarisi oleh bapaknya tadi. Ini pendapat jumhur al-ulama mengenai status dan pernasaban anak hasil di luar nikah atau anak perzinaan. Nah, ini juga disanggah oleh sebagian ulama. Misalnya kita bisa sebut ada Al-Hasan Al-Basri, kemudian ada Ibnu Sirin, yang pendapat beliau ini kemudian dinukil oleh Abu Hanifah, yang mengatakan bahwa sesungguhnya anak itu ya harus dinisbatkan atau dinasabkan kepada ayahnya, baik ayah yang sah ya maupun ayah yang tidak sah. Artinya anak itu dilahirkan sebelum adanya ikatan pernikahan. Jadi boleh ya, karena apa alasan Ibnu Sirin, Hasan Basri dan Abu Hanifah tadi? Di antara alasannya adalah tidak ada nas sharih yang menjelaskan ya, yang melarang menisbatkan seorang anak hasil perzinaan kepada bapak biologisnya. Yang kedua, harus bertanggung jawab ayah yang telah menanam benih tadi kepada hasil tanamannya.
Tidak boleh kemudian dia lari tunggang langgang, hanya kemudian ditumpahkan semua tanggung jawabnya kepada sang ibu. Nah, ini diantara argumentasi. Tapi jumhur juga punya argumentasi. Kalau kemudian nasabnya itu dibolehkan kepada bapaknya, berarti sama dengan mengiyakan perbuatan fahisyah tadi, perbuatan keji, perzinaan yang dia lakukan. Karena itu dalam rangka untuk memutus mata rantai kebiasaan buruk perzinaan itu, para ulama berpendapat bahwa tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimana dengan status anak? Tentu anak tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan kedua orang tuanya. Ya, kata baginda Nabi, laisa ala waladiz zina min wizri abawaihi syai'un. Kemudian Rasul menyitir sebuah ayat, wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi perbuatan dosa itu tidak boleh ditimpakan kepada orang lain yang tidak berbuat. Anak itu tidak melakukan apa-apa dalam konteks ini. Dia hanya hasil dari perbuatan keji yang dilakukan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, dalam hadis lain juga dijelaskan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi setiap yang dilahirkan itu sebenarnya dalam kondisi fitrah. Nah, yang tidak fitrah itu sesungguhnya orang tuanya. Nah, anaknya itu suci karena suci dan dia tidak berdosa sedikit pun, maka hak-hak anak harus tetap diberikan. Termasuk antara lain haknya adalah diakikoi, diberikan nama, dicukur rambutnya, diberikan kecukupan nafkahnya dan seterusnya. Itu hak-hak yang harus tetap dipenuhi oleh ibunya, khususnya kalau kita merujuk kepada pendapat jumhur. Tapi kalau merujuk kepada pendapatnya Ibnu Sirin dan Hasan Basri serta Abu Hanifah, maka boleh dinafkahi oleh bapaknya. Tetapi pendapat kedua ini pendapat minoritas yang tidak banyak diakui. Yang diakui dalam agama kita adalah pendapat jumhur ulama. Nah, dalam undang-undang positif di Indonesia, misalnya ada KUH, Undang-Undang Hukum Perdata ya, nomor 1 tahun 74 yang mengatur tentang perkawinan. Kemudian ada Undang-Undang 23 2006 ya tentang administrasi kependudukan, lalu diperbaiki lagi pada Undang-Undang 24 2013. Memang di situ diatur tentang hak anak di luar nikah yang sah. Nah, dalam hukum kependudukan kita di Indonesia itu orang atau ayah biologisnya itu tetap diberikan tanggung jawab untuk ngurusi anaknya. Nah, bisa misalnya melalui format ya wasiat wajibah, dia harus memberikan wasiat wajib ya maksimal 1/3 dari total hartanya. Kemudian juga bisa memberikan hibah-hibah dan seterusnya. Tapi kalau pernasaban memang secara hukum syar'i tidak boleh dinasabkan kepada sang ayah. Ini soal hukumnya. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan. Bagaimana dengan memakan makanan atau berkat yang dibagikan oleh orang tua, oleh ibu dari anak hasil perzinaan tadi? Apakah boleh kita memakannya? Tentu boleh, karena ini adalah dua masalah yang berbeda. Zina itu hukumnya sendiri dan itu pasti haram. Lalu anak hasil perzinahan tadi sudah dikatakan dia dalam kondisi suci, dia masih punya hak-hak sebagai seorang anak, maka seluruh hak-haknya harus dipenuhi, termasuk memberikan nama dan juga termasuk memberikan akikah. Kullu hulamin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma. Nah, jadi tugas seorang orang tua itu ya itu harus memberikan akikah. Jadi anak itu rohinatun, dia tergadai, dan barang gadaian itu harus ditebus. Tebusannya ya dengan akikah.
Caranya disembelihkan hewan di 7 hari kelahirannya, kalau tidak 14 hari dari kelahiran, 21 hari dari kelahiran. Kalau tetap tidak bisa, ya kapan mampunya. Kemudian dicukur rambutnya, diberikan nama, itu menjadi bagian dari kewajiban orang tua. Nah, dalam prosesi akikah atau walimatut tasmiyah tadi, biasanya kita punya tradisi ngasih makanan, berbagi berkat, dan seterusnya. Nah, ini hukumnya bagaimana? Ya boleh kita memakan, ya. Nah, justru dalam konteks tertentu menerima hidangan itu menjadi wajib, karena mendatangi undangan seseorang itu hukumnya wajib. Apalagi kalau ada unsur-unsur lain, misalnya kita niatkan dalam rangka untuk menasehati orang tua dari anak itu, ya, bahwa kita tetap bersimpatik dan mendukung dia agar dia bertaubat atas kesalahannya. Bentuk dukungan pertaubatan itu ya kita datang, ya, ikut acara walimatut tasmiyah dan sekaligus makan dari hidangan-hidangan yang diberikan. Tentu jangan diniatkan bahwa kalau kita makan berarti sama dengan mengiyakan perbuatan zina orang tuanya. Tentu kalau niat ini ya tidak boleh, ya. Jadi niatnya harus diganti, yaitu niat untuk mendukung orang tua anak tersebut agar dia mau bertaubat. Dan yang kedua, kita niatkan, ya, kedatangan kita dalam rangka untuk mendoakan sang anak yang tidak berdosa tadi agar dia kelak tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah. Karena ya sekali lagi, anak yang terlahir dari peristiwa semacam itu, ya, itu tidak juga boleh kita kucilkan, karena dia adalah tetap manusia yang suci. Karena itu kita harus memberikan support dan dukungan agar dia mampu tumbuh kembang dengan baik. Nah, salah satunya adalah mendoakannya, mendatanginya, dan juga memakan hadiah-hadiah berkat-berkat yang diberikan pada waktu acara walimatut tasmiyah. Demikian, mudah-mudahan ada guna, ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.